Oke, kita kembali lagi di YouTube channel Ahmad 212 di podcast. Buset, sekarang nih rambut agak panjang dikit. Udah agak panjang ya. Oh, Bang Ahmad, kita kedatangan siapa nih sekarang? Kita kedatangan tamu nih yang ya masih sekolah ya dia ya. Ya, betul-betul. Di tahun 2003 menuju tahun 2024 ini. Yang ngalamin transisi kurikulum. Iya, yang mengalami transisi dari kurikulum apa? Kurtilas ke kurikulum tidak jelas. Nanti ke kurikulum merdeka. Sebelum kita masuk ke topiknya. Enggak, bukan kurikulum mereka. Kurikulum yang katanya merdeka. Ada yang kurang tuh katanya tuh. Oh iya. Nah, buat Yogi nih, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu dong. Oke. Kenalan dulu ngomong. Kan harusnya dikenalin Yogi. Iya sih, gak salah ya. Oke, Goy, kenalan Goy. Kenalan dulu Goy. Iya, boleh. Mending jangan dulu. Oh, jangan terlalu general. Ya udah. Nama dong ya. Ya, boleh nama. Nama doang. Perkenalkan nama saya Muhammad Yogi Pratama. Gitu doang. Kelas berapa sekarang? Kalau sekarang kelas 11. 11. SMA berarti ya. SMA. Nah, buat Yogi baru pertama kali gak sih di dalam konten gitu kayak berbicara di depan kamera, ngobrol kayak gini. Gimana sih rasanya? Untuk rasa sih nervous gitu ya. Karena belum terbiasa ke kamera, apalagi kan ini konten gitu. Belum biasa ke konten gitu ya. Ditonton satu dunia ini. Buat ini Bang Yogi dari semester berapa kelas 11 tuh? Semester 3 ya? 3 sekarang 3 ya. 3 mau menuju ke semester 4. Kalau nggak ngulang. Ada gak sih rasa transisi perpindahan dari SMP itu ke SMA gimana sih, kayak dari tongkrongannya, rasanya mungkin gimana ya? Iya, ada rasanya gitu. Mungkin kalau soal dari tongkrongan itu masih sama-sama aja gitu ya. Kalau mungkin untuk perbedaan tuh dari gaya mereka bergaul, ya sama kayak dari gaya-gaya mereka bermain lah gitu. Mungkin untuk yang lain-lainnya di tongkrongan tuh masih sama aja lah. Gitu. Sama aja. Ya mungkin kalau buat di SMP tuh nongkrongnya mungkin di warung-warung orang-orang Madura tuh ya. Iya. Warung lontong. Kalau di SMA tuh nongkrongnya anjing salah lagi ngomongnya. Apa ya? Ini tuh apa kehalang-halang tuh ngomongnya bahasa Indonesia apa ya? Apa gimana? Kehambat. Ya, jadi kalau udah SMA tuh nongkrongnya di McD yang lebih nge-up lagi ya. Nah, kalau SMP mungkin gitu ya Gaya gak? Ya, lebih meningkat lagi gitu. Kalau buat pertemanan gimana nih soal persirkel-sirkelan di SMP sama SMA nih? Apakah circle ada? Mungkin di beberapa kelas ada ya circle-circlean gitu. Yang walaupun dia sekelas tapi orang itu tuh nggak dianggap gitu. Aduh, circle dominan ya. Buat Yogi sendiri orangnya bersirkel enggak? Susah ngomong circle kan juga. Untuk aku sendiri ya gitu. Enggak sih sebenarnya aku teh berteman dengan siapa aja yang mau dengan saya gitu. Gak mau menerima sifat saya gitu. Kalau dia gak mau menerima ataupun ya udah serah dia gitu. Karena aku orangnya ya udah gini. Biasa-biasa aja ya. Ya. Lebih enak di SMP atau di SMA sih? Mungkin kalau untuk sekarang lebih enak di SMP. Sama kan berarti kan. Bener. Itu lebih enaknya ngukurnya dari taraf apanya gitu, dari segi apa gitu. Mungkin dari sifat-sifat orang-orang SMA-nya yang udah punya idealisme sendiri ya. Kalau SMP mah kan mungkin lebih ke pengen nyari asiknya aja gitu ya. Bener. Ya emang masa SMP itu kita lebih ke jati diri sih. Pengen menunjukkan bahwa ini teh aing. Ya buat kalian yang pengen tahu barusan apa itu lihat. Aduh. Gak balik. Aduh, ini syutingnya beginilah keadaannya kalau di kosan. Iya. Masih belum ada tempat kita buat set up ini. Makanya subscribe biar bisa nyewa studio. Nah, kita mulai lanjut nih dari dampak permasalahan dari pertemanan atau dari kurikulum aja lah. Iya, dampak dari kurikulum yang Yogi rasain itu bedanya dari kurikulum yang sebelumnya tuh kurikulum apa ya? Kurtilas. Itu menteri pendidikannya siapa tuh? Siapa tuh? Medina Karim. Ayo. Ya pokoknya ini gambar menteri pendidikannya. Pasti nggak tahu ya. Orang tahunya Nadiem Makarim. Itu yang sekarang. Sekarang. Bukannya ini Putra Siregar. Putra Siregar saha.
Investor. Nah, ya, pokoknya yang Menteri Pendidikannya itu ya, itu mungkin menurut Yogi nih lebih enak Kurtilas atau kurikulum yang katanya Merdeka sekarang gitu. Nih ya, untuk yang segi itu lebih enak kurikulum yang Kurtilas ya. Karena Iya. kalau untuk kurikulum mereka itu terhitung lebih capek gitu. Dari segi banyaknya kegiatan gitu, dari P5 lah. Dan untuk kurikulum mereka ini lebih banyak presentasi, lebih banyak ke ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol ya apa. Jadi kita murid sendiri gitu yang kayak menjelaskan ke yang mengobservasinya gitu. Ya. Sama mungkin kalau buat yang dari kurikulum sekarang tuh mungkin dari anak-anak SMA mah ya katanya sih banyak ngeluarin uang buat kegiatan, bener gue Ya, padahal kan gimana Mat, lanjut dulu. Katanya P5 atau di kurikulum mereka itu lebih banyak praktek. Benar. Apa aja prakteknya tuh? Mungkin dari yang pastinya itu dari P5 gitu ya. Iya, apa P5 itu artinya? Jadi P5 itu kayak penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Pancasila. Jadi di situ tuh isinya tuh kayak tentang isi-isi dari Pancasila itu dipraktekkan langsung gitu ke kehidupan nyata. Bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila itu dan pokoknya gitu lah dari segi-segi Pancasilanya. Dari segi Pancasila berarti masih mencakup ke dalam negara. Iya, benar. Berarti ya. Ngomong-ngomong soal kurikulum nih Mat nih. Kan kurikulum tuh program dari pemerintah ya. Iya. Dan ya dibagiin ke apa ya? Sekolah. Ke instansi pendidikan lah. Nah, yang jadi permasalahan tuh ya, yang jadi bahan pertanyaan tuh kan ini program pemerintah nih. Nah, Tapi kenapa gitu siswa-siswa tuh masih ada kayak uang buat ngejalanin kegiatan itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? ngerti. Jadi ada suatu acara nih, ada suatu program yang mau dilaksanain sama kurikulum ini. Iya. Tapi siswa-siswanya yang malah disuruh buat Ngeluarin ngeluarin modalnya. ngeluarin modal buat kegiatan itu gitu. kegiatan prakteknya. Iya, ya. kegiatan praktek yang nyatanya kan program ini tuh kan diadain sama pemerintah. Alangkah lebih baiknya Bapak Menteri program-program kayak gini tuh disubsidi lah, soalnya kasihan ke siswa yang gak punya uang sih ya. Iya, beberapa Ya, persen benar. lah Iya, gitu benar. ya. Kayak gitu sih. Iya. Iya. Nah, menurut Yogi tanggapannya gimana gitu tentang ya uang buat ngadain kegiatan itu apakah sebenarnya bisa relevan buat dilakuin atau sebaiknya disubsidi aja gitu sama pemerintahnya atau sama sekolahnya gitu? Oke, untuk masalah subsidi gitu dana mungkin ke dana ya. Iya, ke dana. Uang. Ya, uang. Ekonomi. Uang. Masalah uang nih sensitif nih. Ini yang lebih banyak itu kan pengeluaran dana di kurikulum sekarang tuh untuk acara P5. Nah, jadi acara P5 itu uang yang dikeluarin itu tidak sedikit, dari pembuatan kostum lah atau penyewaan kostum untuk acara-acara. Itu tuh buat acaranya ya gitu. untuk pendukung-pendukung acara itu tidak sedikit gitu. Jadi Oh, ada jadi uang maksudnya tuh buat praktek gitu, buat ya untuk prakteknya itu Oh, iya. membutuhkan uang yang cukup gede lah gitu. Nah, itu tuh uang itu tuh dihasilkan adanya tuh dari minta-minta ke siswa gitu. Jadi patungan-patungan itu. Udunan. Ya, bahasa udunan Sunda. bahasa kitanya tuh udunan. Udunan. Dan di udunan itu lumayan juga untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Itu tuh termasuk besar lah gitu. Kira-kira berapa tuh buat patungannya? Sebenarnya ituin juga sama seberapa butuhnya kita uang itu. Jadi misalnya kita butuh uang berapa, itu tuh nanti dibagi gitu. Oh, misalkan ya. kalkulasi dana dari kegiatan itu berapa, dibagi buat ke berapa kelas, terus dibagi lagi ke berapa siswa kayak gitu ya. Jadi dipecah-pecah gitu. Lebih ke per kelasnya gitu, dana per kelasnya butuhnya berapa gitu. Tapi sih kalau misalkan alangkah lebih baiknya gitu ya, ini mah bisa nggak sih gitu? Kegiatan ini tuh programnya udah bagus nih, yang pastinya udah dirancang sedemikian rupa sama Menteri Pendidikan kita yang terhormat, itu Bapak ini gambarnya Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim. Ya bener kan yang sekarang? Bener kan? Iya, Bener gue. benar. Ya kalau salah editor tolong di-cut ya. Iya. Pokoknya yang ini nih. Kan udah dirancang sama dikemas sedemikian rupa jadi lebih bagus lah harapannya ya buat anak-anak bangsa gitu. Soalnya perintah konstitusi kita itu pertama tuh cerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua itu pelihara fakir miskin. Iya. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan mungkin tugas dari sesosok Menteri Pendidikan nih. Nah, alangkah lebih baiknya kalau Menteri Pendidikan itu udah bikin suatu kurikulum, itu ditinjau lebih spesifik sama lebih detail gitu. Sampai nggak sih kurikulum ini ke siswa-siswa yang notabene-nya tuh dari kalangan SD, SMP, SMA sampai ya ke mahasiswaan lah, perguruan tinggi gitu. Nah,
tujuan dari kurikulum Merdeka ini kan ngadain program P5 kayak gitu. Penguatan apa tadi P5 tuh? Pelajar Pancasila. Penguatan pelajar ya pokoknya tentang Ya. Pancasila ya, profil Pancasila tuh biar nilai-nilai Pancasila tertanam dalam jiwa gitu. Kalau misalkan dalam setiap kegiatan program P5 ini mengeluarkan dana yang notabene itu lebih besar, mungkin gak sih anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak milenial jadi kayak skeptis buat ngikutin programnya itu gitu, kayak apa sih mau cinta negara aja gitu, mau nasionalis harus bayar gitu. Iya. Relate gak? Gimana? Relate gak sebagai pelajarnya gitu? Masuk akal gak? Kita sebagai warga negara nih punya hak sama kebebasan buat berekspresi. Ya. Tapi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin mengikuti sebuah program, tapi harus bayar gitu. Harusnya mah ya itu tuh disubsidi aja gitu, Iya, biar ada subsidi. semua orang bisa ikut, semua kalangan bisa menikmati sama merasakan Iya. gitu. Iya. Harusnya gimana? Ya harusnya benar dari kata Yasin tadi ya. Iya. Tuh, Disubsidi ya. Ada subsidi, masuk subsidi Karena gitu. kan Biar- dari kasihan juga untuk anak-anak yang kurang. Benar, Iya. soalnya nggak semua orang yang masuk ke instansi pendidikan tuh latar belakangnya dari Sama keluarga, rata gitu ya. keluarga yang rata semua gitu, punya uang semua lah. Iya, punya grafiknya ada yang Iya. kayak ada yang Iya. Kadang ada yang kalau dari misalkan nih ada dari pedalaman yang susah buat belajar, ngakses pendidikan aja susah gitu, beli buku susah, terbatas buku-buku kesana, sama guru-gurunya juga terbatas. Iya. Bahkan ada sampai anak-anak yang buat berangkat sekolah tuh mendaki gunung, lewati lewati lembah. melewati buaya-buaya muara gitu ya, yang harus berenang dulu. Pas tiba-tiba udah sampai sekolah, dia tuh bersemangat, oh saya mau bersekolah. Pas sampai gerbang sekolah, Suruh bayar. suruh bayar. Waduh. Uang P5, mending saya nggak jadi sekolah. Mending saya makan. pakai buat makan kalau ada uang. ya. Oke, balik lagi nih buat pembelajaran dari Kurtilas ke Merdeka. Apa sama nggak sih pembelajaran kayak dari guru menjelaskannya atau dari sebuah mata pelajarannya sama atau berbeda dari Kurtilas ke P5 ini? Untuk dari segi mata pelajaran itu mungkin itu agak berbeda ya. Ada beberapa materi yang sebelumnya di Kurtilas itu ada, cuman di kurikulum Merdeka ini dihapuskan gitu. Dan untuk dari segi cara belajar itu untuk guru-guru mungkin sekarang di kurikulum sekarang tuh lebih banyak ke praktek gitu ya. Ya. Mungkin dari ke olahraga, dari ke materi lain tuh banyak ke praktek, banyak ke observasi. Dan untuk para siswa juga jadi lebih banyak untuk dia itu melakukan presentasi gitu. Jadi siswanya, guru hanya memberikan materi apa yang akan dibahas dan siswa itu sendiri yang mencari Ya, gitu. yang menguliknya gitu. Iya, yang menguliknya dan dia itu memberikan kepada teman-temannya gitu. Oh, berarti gitu ya di P5. Nah, kalau di Kurtilas ya, kalau di SMA itu kan ada IPA, ada Ya. IPS, dan di sana itu pasti ada notabene itu dibedain lah. Benar. Di IPA itu nggak ada pelajaran contoh kayak sosiologi gitu. Benar. Kalau di IPS kan nggak ada kayak kimia, Ya, biologi. Biologi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Biologi, fisika kan. Untuk di kurikulum sekarang fisika ada. Oh, ada. Ada. Nah, berarti kalau di P5 ini maksudnya IPA atau IPS atau gabungan? Mungkin masih aja tetap sama ya gitu. Ada kayak kita bisa disebut ada IPA IPS, cuman kata IPA IPS itu tidak dimasukkan gitu, tidak disebutkan. Untuk dari segi mata pelajarannya itu masih sama aja, sama kayak mungkin di kelas saya ya, 7 kelas itu termasuk ke IPA dan 3 kelas itu termasuk IPS. Oh, berarti Yogi ini kurikulum penghabisan ya? Penghabisannya. Jadi sisa-sisa kurikulum sebelumnya tuh. Ya, sisi satu. Nah, Ah, masih mau lanjut lagi? lanjut lagi lah. Oke, boleh. Masih Sebelum banyak kita transisi nih. ke segmen selanjutnya nih. Masih banyak nih, masih banyak. Masih ada satu segmen lagi kan? Iya, masih ada satu segmen. Ini baru masuk Boleh, ke segmen boleh. kedua ini. Iya, masih boleh, puncak boleh. masalah di flow-nya ke atas. Iya. Oke. Buat KKM gimana? Apakah dipatok atau enggak? Kalau di kita kan dipatok. Iya, Ya. kalau Pertila sama KTSP tuh. Iya. Kalau di P5 atau Merdeka? Untuk di sebenarnya banyak guru-guru yang bilang itu tuh tidak dipatok untuk nilai. Iya. Tetapi pada pihak-pihak sekolah itu Selalu aja ngomongnya. Menjiwai banget. Menjiwai banget. Untung tadi nggak disebut nama sekolahnya. Gimana? ya guru-guru dia itu tidak mematok nilai. Cuman di pihak sekolah itu jadi apa ya sebutannya? Mematokkan sendiri gitu. Jadi nilai rata-rata untuk kurikulum sekarang itu berapa gitu. Berapa tuh? Untuk kelas 10 kemarin itu
73. Oh, yang motokinnya siapa? Udah, jangan. Cukup pesan dulu. Sebenarnya nih, aku punya pendapat. Saya atau gua ya? Aing. Ya, jadi saya punya pendapat nih. Buat Achmat sama Yogi nih. Nanti pendapat yang saya jabarkan nih make sense gitu, relate atau enggak ya. Nah, jadi buat tingkat perguruan tinggi sama SMA tuh kan udah beda ya. Beda. Tarafnya juga. Sistem dari pembelajarannya juga udah beda gitu. Dari kurikulumnya juga meskipun dalam naungan yang sama tapi sebaiknya tuh dibedakan lah. Iya. Harusnya tuh kan kalau udah tingkat mahasiswa kan maha nih yang udah disupermasi nih. Maha. Namanya tuh ya di atasnya siswa. Maha. Kok masih dibatasi gitu dengan sistem belajar yang dari jam pagi sampai siang sampai sore gitu. Alangkah lebih baiknya bisa nggak sih dari mahasiswanya sendiri gitu yang ngajuin kurikulum ini ke rektor, ke direkturnya, ke dekan atau ke kajurnya gitu buat nih saya tuh pengen kurikulum kayak gini gitu. Kan merdeka nih. Kita boleh mengungkapkan apa yang kita pengen. Jadi jangan dibatasi dengan kurikulum yang udah ada gitu. Dipaket misalkan kamu masuk jurusan ini, kamu tuh harus belajar ini gitu. Tapi bisa nggak sih kita itu sebagai mahasiswa nih masuk ke salah satu jurusan, kita tahu jurusan ini tuh bakal mencetak seseorang atau mahasiswa itu menjadi apa. Nah, jadi bukan kurikulum yang dikasih ke mahasiswanya gitu, tapi cara dari mahasiswa buat sampai ke titik itu tuh kayak gimana. Dan harusnya sih tiap mahasiswa kan pasti bakal beda-beda ya. Pasti. Jadi konsep belajarnya tuh bisa nggak sih kita sendiri yang menentukan gitu. Misalkan nih kita mau belajar apa gitu. Soalnya kan sepengalaman dari beberapa bulan yang lalu nih, kan saya udah mulai belajar ya, dan Ahmad juga pasti udah mulai belajar nih di kampus. Sudah. Ada beberapa pelajaran yang kayak kita udah pelajari dari SMA. Itu dipelajari lagi di kuliahan. Dan itu ngebuang-buang waktu nggak sih sebenarnya? Kalau dari orang ya, kalau dia dari SMA itu kan lebih ke materinya. Iya, materi. Dan kalau di sistem perkuliahan itu lebih kita untuk menjabarkannya apa yang udah kita dapatkan di SMA itu. Dan untuk dari sebuah kita mengajukan bahwa kita pengen belajar segimana kita, itu kurang kata saya. Kenapa kurang? Pertama, mahasiswa bukan 1-2 orang, banyak, beribu-ribu. Dan dosen itu punya waktu tersendiri. Ya, jadi maksud saya itu kayak gini nih. Kita masuk ke salah satu jurusan. Misalkan ambillah salah satu jurusan kedokteran. Nah, kita udah tahu kalau kita masuk ke jurusan kedokteran, kita pasti bakal nih akhir-akhir itu pasti bakal jadi dokter nih. Entah itu kita ngambil spesialis atau enggak ya, kita dapat gelar dokter gitu. Kita dapat pengetahuan di bidang itu. Nah, bisa nggak sih buat kita sampai ke titik itu tuh kita yang menentukan sendiri kita belajarnya gimana, dengan metode apa, sama konsepnya kayak gimana gitu. Dan dosen sebagai pihak dari pengajar yang memberikan edukasi itu hanya mengawasi dan mungkin mengisi sesi sharing aja gitu. Kayak kuliah umum sih lebih efektif kayaknya dibanding harus kita mendengarkan materi terus-menerus yang kadang dosen tuh datang cuman kayak ngejabarin PPT doang nih. Dan PPT-nya tuh dibaca. Buat apa dijabarin lagi kalau misalnya udah ada di PPT-nya kan? Kenapa nggak PPT-nya dikasihin ke mahasiswa suruh baca dan mahasiswa yang menelaah sendiri. Jadi daya berpikir kritis mahasiswa itu terbentuk. Dan itu bakal meningkatkan tingkat intelektualitas sih kalau menurut saya ya. Iya. Dan apakah mahasiswa sekarang di generasi Z ini bakal mau baca? Ya harusnya sih itu kembali lagi ke minat masing-masing sih. Iya. Soalnya kan Indonesia tuh Minim baca. jauh banget kan dari ini. Nah, balik lagi ke kurikulum yang tadi gitu. Bukan bagaimana cara kita memaksa si siswa atau mahasiswa ini belajar, tapi bagaimana mencetak siswa atau mahasiswa ini menjadi tahu apa sih pentingnya belajar gitu, sehingga mereka tuh tertarik buat mempelajari itu gitu. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Gimana jadinya? Ini buat bapak dosen dan ibu dosen yang nonton, tolong jangan marah, ini hanya ungkapan pikiran mahasiswa di malam hari jam 11. Yang dibingungkan ya. Yang dibingungkan mungkin ini hanya bincang-bincang ria yang direkam aja sih. Entah itu banyak yang setuju atau enggak sih ya, sebenarnya ya kita nggak berharap kalian setuju dan nggak berharap buat ngedenger juga ya. Tapi kalau gitu mahasiswa bakalan sering ngulang matkul gak sih? Maksudnya?
kalau kita mengajukan cuman mengajukan doang nih. Ya enggak, maksudnya tuh gini nih. Ahmad sekarang kuliah jurusan kedokteran nih. Ahmad Amin. tahu nanti pasti bakal jadi dokter. Nah, Ahmad nanya nih ke si apa ya? Pihak penyelenggara pendidikannya tuh, kayak mungkin dari kurikulum di universitasnya kayak gimana gitu. Nah, yang dipelajarin itu apa aja. Nah, nanti kita analisa nih, kita yang udah bisa tuh di bidang apa. Dan kita tertariknya ke apa. Nah, kita perdalam di sana gitu. Jadi nggak semuanya harus kita kemas, kita pelajari semua gitu. Jadi kita ambil salah satu aja gitu. Nggak harus kayak udah belajar ini tapi belajar ini juga. Yang sebenarnya pelajaran ini tuh bisa kita pelajari di tempat lain. Kayak contohnya misalkan nih, pelajaran Sosiologi. bahasa sama sastra Inggris. Oh iya. Kalau nggak bahasa Indonesia, terus pendidikan kewarganegaraan, itu kan sebenarnya yang bisa kita dapat sama kita pelajari di instansi lain. Kita bisa kita ikut kursus, bisa kita ikut les, bisa kita belajar sendiri otodidak, dibanding kita harus mendengarkan lagi di kelas gitu. Jadi waktu yang harusnya kita gunakan buat belajar itu kita gunain buat belajar materi-materi yang relate sama jurusan kita gitu. Jadi sebenarnya misalkan masuk ke kedokteran, ya udah belajar tentang itu aja gitu terus. Mungkin gak sih kalau kayak gitu? Terus kalau kita UTS gimana itu? Tinggal UTS. Soalnya gitu. Soal apa? Apakah disamaratain sama yang lainnya juga yang ikut UTS? Atau soalnya itu udah personal ke kita aja? Apa yang kita pelajari? Pernah ada ini gak denger soal tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu? Belum sih. Jadi kayak absen ganjil soalnya ini, absen ini soalnya ini. Oh. Nah, bisa dibikin kayak gitu gak sebenarnya? Biar bikin kita tuh kayak lebih make sense aja gitu dibanding kita harus belajar lama-lama dan waktu tuh terbuang sia-sia. Nah, gimana nih menurut Yogi? Untuk mungkin dari tadi kan ngomongin tentang Macam. Soal kehidupan yang di kampus, Iya. pembelajaran. sekarang di bidang di tingkat SMA-nya gitu ya, gimana lebih ke make sense atau enggak? Iya. Yang tadi diomongin untuk Ayasin ini. Nah, enggak. Kalau di tingkat SMA tuh nggak bakal make sense. Soalnya SMA tuh pasti mempelajari dasar-dasar, masih dalam tahap pengembangan jati diri gitu. Ini mah di tahap mahasiswanya gitu, di tahap tinggi gitu. Jadi kita udah belajar nih dari SD, SMP, SMA, materi yang sekian banyak. Dan kita buat ke jenjang kuliah tuh, kita ke jenjang perguruan tinggi itu kan kita mencari jati diri nih. Iya. Pengen belajar kayak gini gitu. Pengen jadi apa nanti. Dan waktu yang kita gunain buat belajar itu selalu disisipin sama pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ini pelajaran tuh bisa dipelajarin di lain waktu gitu. Bisa kita pelajarin dengan cara ikutan kursus di liburan semester dibanding liburan semester di liburan ke sana sini gitu kan. Kita manfaatin waktunya buat belajar, bisa nggak sih sebenarnya? Kayak misalkan nih, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar tentang bikin kata-kata, belajar bikin tentang surat menyurat, surat lamaran kerja tuh di bahasa Indonesia tuh biasanya bikin kayak gitu kan. Kita pelajarin tuh dia lain waktu aja gitu. Dan ketika kita bertemu dengan dosen, bertemu dengan bener-bener sesosok orang yang memberikan pengetahuan yang mengarahkan kita ke kurikulum yang sudah ada, kita tuh harusnya memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Kita gunain ajang pertemuan itu sebagai waktu buat diskusi, waktu buat mencapai titik yang kita inginkan gitu, bukan hanya Biar waktunya lebih kualitas iya, gitu. waktunya lebih berkualitas dibanding kita ketemu sama ibu dosen ini ya dengan segala hormat, bukannya saya pengen menjatuhkan salah satu bidang atau mata perkuliahan tertentu, tapi pasti di salah satu jurusan itu kan pasti ada mata pelajaran yang mungkin anak-anak tuh kayak skeptis, apa sih pelajaran ini gitu, malah bikin bingung doang gitu. Gak bakal guna juga. Nah iya, pasti bisa lah kita pelajarin itu di lain waktu gitu. Kalau enggak, meskipun ada nih misalkan contoh mahasiswa yang skeptis sama mata kuliah itu, nah harusnya dari pihak pengajar itu ngasih edukasi, apa sih pentingnya kamu belajar mata kuliah ini gitu. Misalkan Mat, kalau misalkan kamu nggak belajar bahasa Inggris nih, kamu pasti bakal tolol kalau ketemu sama orang-orang yang dari luar gitu. Orang-orang bule. Sama kamu nggak bisa berkomunikasi sama negara luar gitu. Make sense gak? Jadi kayak daripada nih Ahmad gak suka pelajaran bahasa Inggris, terus Ahmad tiba-tiba maki-maki dosennya di luar gitu, angka lebih baiknya Ahmad bilang gitu ke dosen, Bu saya kurang suka sama pelajaran bahasa Inggris. Nah dari dosennya ini ngasih tahu ke Ahmad pentingnya belajar bahasa Inggris itu apa, jadi Ahmad itu dapat edukasi gitu. Ya mending kayak gitu lah. Kayak gitu ya? Iya. Ya jadi kita lebih tahu apa sih tujuan belajar ini tuh apa sih. Iya, jadi ketika kita masuk kuliah tuh kita tentukan nih kita mau jadi apa, kita mau belajar apa aja, dan mata kuliah apa nih yang kira-kira kita tuh nggak, sebenarnya itu tuh nggak perlu gitu.
Iya. Dan kalau misalkan perlu pun harus dikasih edukasi apa pentingnya belajar ini. Mungkin gak sih kayak gitu diciptakan di negara Wakanda ini? Mungkin aja kalau mau, kalau ada yang bergerak lah. Nah, kita balik lagi nih ke pelajaran SMA nih. Buat Yogi tuh buat sekarang lebih kepengen apa sih di pembelajaran P5 ini? Apa yang udah didapatinnya? Mungkin nilai-nilai apa aja nih yang harus didapatin? Kan tadi profil penguatan apa sih? Pancasila. Pelajaran Pancasila gitu. Nah, apa sih yang udah didapat dari kurikulum ini gitu? Apa yang udah didapat gitu? Ya mungkin untuk dari kurikulum sekarang gitu ya. Ya Belum ada. Ketawanya mewakilkan sesuatu ya. Jadi kayak mereka itu membuat acara-acara gitu yang kejelasan itu untuk di diri saya gitu ya. Iya. Kayak kurang masuk gitu. Acara ini tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Oh iya paham. Iya, tadi yang kata aku tuh, kita kalau nggak suka sesuatu tuh kita berhak buat menanyakan kepada pihak penyelenggaranya gitu, bersuara. Kalau misalkan harus pun kita lakukan, kita harus tahu gitu. Kita ngelakuin ini tuh buat apa, bener gak Goy? Benar. Nah, gitu sih. Ya, lanjut Goy. Lanjut. Oke, jadi Mana tadi? sebenarnya bingung. Balik kena begal mau lihat. Sampai yang Sebutin, praktek itu yang kurang ada Manfaatnya. Ya mungkin gimana ya? Itu kan matematika salah tuh lebih ke kayak kemarin P5 kemarin yang udah aku lakuin gitu ya. Kayak itu kan kebudayaan dari setiap daerah. Pokoknya kayak di Jogja nih. Aku kan kelas aku dapat apa ya? Jogja Keliti. dapat kotanya provinsi gitu ya, Jogja. Nah, jadi di praktek P5 itu kayak kita tuh menceritakan kayak Jogja ini gimana sih? Apa aja yang ada di Jogja gitu. Dan dari setiap provinsi atau kota-kota lain juga sama seperti itu. Nah, untuk di kurikulum sekarang ya katanya penguatan profil ya, profil Pancasila. Ya pokoknya itulah untuk P5 sekarang gitu, kayak masih bingung gitu. Jadi tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih ujungnya gitu. Iya. Feedbacknya gitu. Iya, benar, feedback buat kitanya apa sih, emang kita ini menjadi lebih tahu kebudayaan daerah lain gitu ya, di luar daerah kita. Cuman itu kan masih bisa kita pelajari di tempat-tempat lain gitu. Benar tuh. Betul. Jadi gimana ya, dari kemarin peta seni pun yang memperhatikan gitu, yang benar-benar antusias. ya, antusias itu Antusias, mungkin ya. hanya orang-orang yang kita sebut ambis lah gitu ya. Ya mungkin gitulah. Jadi kayak kurang masuk gitu di beberapa orang. Kalau dia lagi masuk gak? Mungkin lebih ke gimana ya? Cukup mungkin lebih sama aja sih kayak kita belajar biasa gitu kalau kataku mah. Cuman ini balik lagi pada siswa-siswa lain dengan adanya pertunjukan atau praktek di lapangan gitu ya. Siswa-siswa yang lain itu nangkep gak sih maksudnya gitu. Biasanya ada program ini gak sih, evaluasi itu setelah kegiatan? Kayak apa sih yang udah kamu dapetin selama program ini gitu dari pihak penyelenggaranya gitu? Ada atau enggak? Ada. Itu biasanya di hari sesudah kita melakukan kayak praktek gitu. Nah itu biasanya ada disebutnya assessment gitu ya. Assessment. Ya, cuman di yang sudah saya lakukan gitu ya, saya alami di assessment itu kebanyakan copy paste. Copy paste jawaban yang udah jawab duluan. Bener-bener. Jadi kayak nasionalisme sama rasa kepemilikan dia akan negara ini juga pasti bisa dijiplak sih. Kalau misalkan kayak gitu, makanya harus bener-bener gitu kurikulum ini diterapkan sesuai dengan yang diharapkan, biar biar target yang dituju itu bisa mendapat sasaran sesuai apa yang diinginkan pembuat kurikulum ini gitu. Nah, apa sih harapan Yogi buat kedepannya di P5 ini? Ya mungkin lebih apa ya sebutannya? Sebutin aja. Bentar. Kan gak tahu. Enggak, lebih ke dicocokkan lagi lah dengan untuk kita ke depannya gitu. Buat kehidupan lah gitu, biar bisa kehidupan. diaplikasikan. Sama subsidi harus diperhatikan, bener gak? Apa yang kita pelajari itu ada dampaknya. Iya, ada manfaatnya untuk kita ke depannya, untuk kita mungkin ada yang bekerja untuk Jangan sampai pas kita keluar dari kurikulum pendidikan itu kita mikir, wah
saya belajar kelima buat apa ya? Oh iya, saya kan bisa masang Kawan. saya bisa masang Mungkin akhirnya kawat. jadi kuli. Kuli-kuli bukannya menjatuhkan martabat, tapi ya kalau misalkan kita dilatih hard-hardnya kayak gitu ya pasti notabene orang-orang pasti bakal berpikir kayak, waduh, saya punya skill-skill hardnya ini nih, bukan daya intelektualitas. Ya, Gitu. ngomong apa sih barusan? Ya intinya di subtitle aja lah nanti. Iya, di subtitlein aja. Ya mungkin udahlah kayak gitu aja lah. Iya lah. Kasihan editor Thank you udah nonton. nonton.